Poltekkes Kemenkes Padang menggelar sosialisasi gerakan masyarakat sehat dengan tema Cegah Stunting Menuju Generasi Emas Indonesia 2045. Kegiatan ini digelar dengan berkolaborasi dengan anggota DPR RI asal Sumatera Barat Suwir Syam dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar berlokasi di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Turut hadir dalam sosialisasi gerakan masyarakat sehat dengan tema Cegah Stunting Menuju Generasi Emas Indonesia 2045 ini, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes RI Padang Dr. Yulifa, anggota DPR RI Suwir Syam, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Dr. Yesriza Zerdianis, serta berbagai unsur lainnya. Gerakan Masyarakat Sehat atau Germas sengaja mengangkat tema Cegah Stunting Menuju Generasi Indonesia Emas 2045 karena masih tingginya angka stunting di tanah air. Oleh sebab itu, Poltekkes Kemenkes RI turut berupaya agar berperan dalam pengentasan stunting di tanah air dan Sumbar pada khususnya. Salah satu melalui sosialisasi yang dipusatkan di Sumpur Kabupaten Tanah Datar ini. Diharapkan dengan keikutsertaan sebagai pihak termasuk lembaga pendidikan ini, angka stunting di Indonesia menurun dan generasi emas yang dicita-citakan pada 2045 nanti terwujud. Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek atau kerdil dari standar usianya. Pencegahan penyakit ini menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar serta mampu berinovasi dan berkompetensi di tingkat global. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan RI Padang Dr. Yulifa mengungkapkan, data sementara saat ini angka stunting pada 2021 sekitar 24,4%. Artinya dari 100 anak di Indonesia terdapat seperempat anak yang dalam kondisi stunting. Kondisi ini turut menjadi perhatian Poltekkes Kemenkes karena masa depan anak akan tergantung dengan kondisi saat ini. Ini adalah Cegah Stunting Menuju Generasi Emas Indonesia tahun 2045. Kita tahu, mungkin sebagian besar kita sudah paham dan tahu apa sebenarnya disebut dengan stunting. Jadi stunting adalah, sedikit saya akan gambarkan, stunting merupakan gagal tumbuh kembang dari seorang balita sebagai akibat gangguan gizi kronis, gangguan serapan gizi yang dimulai pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu 270 hari pada masa kehamilan dan 730 hari pada tahun kedua setelah anak lahir. Nah, kita semuanya punya tanggung jawab di sini untuk bisa mencegah keadaan stunting ini. Kenapa perlu kita cegah? Karena stunting ini dampaknya sangat memberikan suatu hal yang tidak baik buat generasi kita, di mana anak yang stunting itu tubuhnya lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Dan dampak berikutnya adalah adanya gangguan daya serap dan daya tangkap pada saat belajar. Kemudian yang namanya kemampuan untuk berpikir anak yang stunting itu akan berbeda dengan anak yang tidak stunting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mencegahnya memang mulai dari proses kehamilan. Gizi yang cukup yang harus disampaikan, yang harus diberikan kepada ibu selama hamil itu harus diperhatikan. Siapa yang memperhatikan? Pertama adalah lingkungan keluarga terdekat, tentu suami, anak, kemudian orang tua, kemudian kakek, nenek, dan seterusnya. Dan untuk pencegahan stunting ini mulai berawal di rumah tangga sendiri. Dan ini tidak terlepas dari dukungan dari pemerintah, mulai dari nagari, camat, kemudian nagari, camat, kemudian seluruh instansi yang terkait
di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, Kabupaten Tanah Datar termasuk dari 514 kabupaten kota yang saat ini melakukan penurunan angka stunting. Menurut studi status gizi Indonesia tahun 2021, angka stunting itu adalah 24,4%. Sementara untuk Kabupaten Tanah Datar itu angkanya 21,5%. Nah, di tahun 2024 itu akan diturunkan sebesar 14%. Apakah kita mampu untuk menurunkan ini tergantung dari niat dan usaha kita bersama. Jadi tidak hanya di keluarga itu sendiri, tapi seluruh lapisan masyarakat. Jadi ketika ada satu kejadian stunting itu dianggap adalah suatu kejadian luar biasa, di mana semua orang terlibat untuk bisa menangani stunting ini. Dr. Yulifa menambahkan anak yang terkena stunting akan memiliki kualitas yang lebih rendah dengan anak yang normal. Daya tangkap dan kecerdasannya rendah dan akan mudah diserang penyakit. Akibatnya generasi emas 2045 yang dicita-citakan sulit terwujud di Indonesia. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes RI Padang dalam sambutannya mengatakan pencegahan stunting harus dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Bagaimana orang tua memahami kebutuhan gizi sejak 1000 hari kehidupan atau sejak anak dalam kandungan. Bukan hanya itu, pencegahan stunting juga membutuhkan dukungan dari pemerintah mulai dari tingkat terendah hingga tertinggi. Oleh sebab itu, jika ditemukan satu kasus stunting dianggap kejadian luar biasa agar semua elemen turut serta dalam penanganan. Tema gerakan masyarakat hidup sehat yang diangkat adalah pencegahan stunting menuju generasi emas Indonesia tahun 2045. Kenapa ini temanya diambil? Karena kasus stunting itu menurut studi status gizi Indonesia tahun 2021 angkanya cukup besar, itu 24,4%. Artinya dalam 100 anak balita itu terdapat 2/4-nya adalah mengalami stunting. Nah, ini harus dicegah. Kenapa? Karena dampak stunting itu adalah sangat jelek untuk anak kita, untuk generasi kita. Kenapa? Stunting itu, ketika anak mengalami stunting itu daya tangkapnya lemah, kemudian kecerdasan otaknya akan jauh lebih rendah dibandingkan anak yang tidak stunting. Kemudian anak yang stunting itu gampang untuk terserang untuk penyakit-penyakit seperti diare, sehingga ini akan menambah gagalnya tumbuh kembang anak tersebut. Dan satu hal lagi, stunting itu tidak bisa dicegah di luar. Stunting itu bisa dicegah 1000 pertama hari kehidupan. Dan akhir-akhir ini kita disibukkan atau dengan istilahnya istilah baru yaitu stunting. Namun semua itu mungkin kejadian ini sudah begitu lama, tapi baru akhir-akhir ini kita melihat atau mendapatkan ilmu tentang stunting. Tadi telah dijelaskan bahwa stunting ini adalah gagal tumbuh bagi anak-anak kita. Dan pada saat ini, mulai dari pemerintah provinsi, pusat provinsi, daerah, kecamatan, sampai ke tingkat nagari, itu diberi kewajiban atau tanggung jawab kepada instansi terkait sampai ke kecamatan, sampai ke nagari, untuk menekan sekecil mungkin sampai hilang stunting ini di negeri kita. Kegiatan sosialisasi kita ini resmi kita buka. Persoalan stunting memang membutuhkan peran bersama karena mempengaruhi besar terhadap generasi Indonesia di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, permasalahan stunting ini mendapat perhatian serius berbagai pihak, salah satunya anggota DPR RI Dr. Syuir Syam. Dalam sosialisasi gerakan masyarakat sehat dengan tema Cegah Stunting Menuju Generasi Emas Indonesia 2045 ini, Syuir Syam mengungkapkan stunting adalah persoalan serius yang dihadapi Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, sosialisasi ini dirasa perlu digencarkan. Ia berharap melalui kegiatan tersebut masyarakat akan semakin mengerti melalui edukasi yang diberikan, sehingga angka stunting dapat ditekan dan tidak muncul lagi stunting baru di Sumatera Barat pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Tanah Datar.
Sosialisasi gerakan masyarakat sehat dengan tema Cegah Stunting menuju Generasi Emas Indonesia 2045 di Sumpur, Kabupaten Tanah Datar ini juga dihadiri oleh masyarakat. Dengan harapan nantinya mereka bisa menjadi penyambung dalam mengedukasi masyarakat lainnya dalam rangka menekan dan mencegah stunting di Kabupaten Tanah Datar. Stunting, saya rasa bahasa celana saudaranya di Minang saudaranya mah mencak bahasa selain. Jadi sabananya awak bati puas keluar toko kalau stunting sabananya jadi tanda tanya. Apa sebabnya jadi tanda tanya? Yang namanya nagari awak kan subur. Bareh banyak untuk karbohidrat, protein banyak, ikan seremang ini memancing saja bisa dapat ikan. Jadi sayur, buah-buahan, protein, karbohidrat tidak ada masalah. Masalahnya adalah mungkin masyarakat sebagian tidak tahu bahan makanan yang seharusnya dimakan, makanan yang bergizi. Sampaikan kepada masyarakat masalah ilmu stunting. Sama bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini, itu adalah tokoh-tokoh masyarakat yang nantinya tolong disampaikan kepada masyarakat bahwa masalah stunting itu dan bagaimana cara mengatasinya, bagaimana caranya hendak memproduksi anak stunting. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak dan hadir ini kami undang adalah tokoh-tokoh masyarakat yang akan menyampaikan nanti kepada masyarakat luas. Seiring perkembangan zaman, masyarakat diharapkan mengubah pola makan dan juga asupan gizi. Anggota DPR RI Suirsyam dalam sambutannya menyampaikan, dalam menggapai generasi emas atau menghasilkan generasi yang berkualitas, masyarakat harus mengerti pentingnya asupan gizi anak sejak dalam kandungan atau 250 hari di kandungan hingga 750 hari pasca dilahirkan, karena ke depan tantangan yang akan dihadapi generasi penerus akan lebih kompleks sehingga sudah menjadi kewajiban bersama mempersiapkan generasi yang berkualitas tersebut. Jadi hari ini kita gerakan masyarakat hidup sehat, sosialisasinya, dan juga mengenai sosialisasi bagaimana bisa mengurangi angka stunting yang sudah ada dan kemudian mencegah jangan ada stunting yang baru. Jadi dari pembicara tadi, baik saya sendiri, kemudian dari Bu Epa, ya, dari Politekes, kemudian dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Tanah Datar, nampaknya masyarakat cukup perhatian dan mudah-mudahan ya dengan sosialisasi ini angka stunting saat ini 21,5% di Tanah Datar bisa diturunkan menjadi 14% pada tahun 2024 dan kemudian stunting jangan diproduksi juga stunting yang baru. Generasi yang lahir atau yang berusia sekitar 2 tahun saat ini merupakan generasi yang akan bekerja dan akan memimpin pada 2045 nanti. Oleh sebab itu persiapan mesti dilakukan saat ini, salah satunya melalui pencegahan stunting. Dengan bonus demografi yang akan dimiliki Indonesia nantinya, diharapkan generasi masa depan akan menjadi generasi yang benar-benar tangguh dan berkualitas. Tentunya generasi yang akan datang bukan lost generation yang akan menjadi beban pada masa depan. Kembali pada kegiatan sosialisasi gerakan masyarakat sehat dengan tema Cegah Stunting menuju Generasi Emas Indonesia 2045, Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang memiliki persentase stunting 21,5% pada 2021.
Angka tersebut diharapkan dapat ditekan dan tidak melahirkan angka baru pada 2022 ke depannya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Dr. Yesrita Zardianis dalam kegiatan sosialisasi Germas ini mengungkapkan, prevalensi angka stunting Tanah Datar memang di bawah provinsi yang berada di angka 23,3%. Namun diharapkan akan terus menurun ke depannya. Ia berharap masyarakat Tanah Datar terutama para orang tua rutin membawa anaknya ke posyandu dalam rangka melihat perkembangan dan juga asupan gizi. Jika sebelumnya stunting dapat dilihat dari tinggi anak, namun saat ini juga dari kepala. Ia berharap sosialisasi yang dilaksanakan oleh Poltekkes bersama anggota DPR RI, Suirsyam, dapat berkontribusi membuka wawasan masyarakat Tanah Datar sehingga generasi Tanah Datar penyumbang generasi emas di masa yang akan datang. Pertumbuhannya pendek. Setiap yang pendek itu stunting kah? Ambo pendek stunting, Bu? Enggak, Bu ya? Karena yang kita takutkan dari stunting itu adalah perkembangan otak. Betul, makasih Bu. Jadi ilmunya setiap yang stunting itu pendek, yang pendek belum tentu stunting, setuju? Nah, stunting ini dimulai sebetulnya agar anak tidak stunting dimulai dari remaja putri. Punya anak, punya remaja putri gitu Pak Ibu? Itu pangan remaja putri kok. Kita apakan remaja putri kita? Diberi tablet tambah darah. Bilo dia gen Bu, Pak. Baru tablet tambah darah kita berikan 1 tablet per minggu. 1 tablet per minggu. 1 tahun bara minggu. Mulai sejak remaja putri kita sudah menstruasi. Ya. Setelah itu remaja putri kita akan menjadi calon pengantin. Jangan kita biarkan remaja putri kita sudah melahirkan, kalaupun dia terpaksa untuk menikah cepat tidak apa-apa. Jangan sampai sudah melahirkan di usia muda. Kenapa? Usia muda itu alat reproduksinya belum siap untuk melahirkan. Undang-undang perkawinan menyatakan remaja putri itu baru boleh menikah pada usia berapa? Bapak capek banget anak menikah. Undang-undang perkawinan perempuan itu 19 tahun. Tetapi ditunda menjadi 21 tahun. Di usia itulah alat reproduksinya siap untuk melahirkan seorang bayi. Pada usia tersebut, nanti bayi yang dilahirkan, otak itu akan berkembang 25% semenjak anak dalam kandungan. Sisanya otaknya berkembang pada anak berusia sampai 2 tahun. Makanya 1000 hari pertama kehidupan itu harus kita jalankan. Jika sebelumnya stunting dapat dilihat dari tinggi anak, namun saat ini juga dari kepala. Ia berharap sosialisasi yang dilaksanakan oleh Poltekkes bersama anggota DPR RI Suirsyam ini berkontribusi membuka wawasan masyarakat Tanah Datar sehingga generasi Tanah Datar penyumbang generasi emas di masa yang akan datang. Untuk stunting memang kita ketahui itulah gagal tumbuh karena kekurangan energi kronis. Nah, stunting ini sebetulnya sangat berpengaruh terhadap kondisi kita, generasi kita yang akan datang. Kenapa? Karena apabila anak kita banyak yang stunting, tentu lost generation akan terjadi. Artinya generasi masa depan itu yang katakanlah tidak menjadi beban bagi keluarga. Mereka tidak bisa berpikir baik, mereka tidak bisa bekerja baik. Nah, untuk itu kita himbau kepada semua masyarakat, terutama mulai dari ibu hamil, kemudian calon pengantin sampai anak berusia 2 tahun, mari sama-sama kita perhatikan itu. Baik itu gizinya, pola asuhnya, kemudian lingkungan, sehingga anak kita tidak stunting untuk masa yang akan datang. Jadi stunting itu sebetulnya kalau kita gampang melihat sehari-hari dengan perawakan pendek.
Jadi anak kita pendek tidak sesuai dengan umurnya. Kalau misalnya anak kita usia misalnya 2 tahun, mereka sudah tingginya misalnya 1 meter, tetapi anak stunting dia di bawah itu. Nah, kalau mungkin nanti Bapak Ibu yang punya anak itu bisa kita lihat di KMS-nya, di buku KIA-nya apakah anak kita berat badan tinggi badannya sesuai dengan umur atau tidak. Nah, jadi paling gampang itu lihat pendek atau tidak. Nah, sekarang bukan pendeknya yang kita perhatikan, tetapi adalah isi kepalanya, karena memang kalau anak pendek itu otomatis nanti perkembangan otaknya tidak baik. Nah, itu. Jadi nanti tolong masyarakat kita datang ke posyandu, kita timbang berat badan anak, tinggi berat badan, dan ukur lingkar kepala. Nah, karena lingkar kepala ini juga mempengaruhi terhadap perkembangan otak anak tersebut. Stunting merupakan gagal tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis. Ahli kesehatan menyebut permasalahan stunting juga terkait pola asuh. Tidak semua anak tinggal dengan orang tua mereka karena sebagian juga dengan anggota keluarga yang lain. Banyak yang memberikan asupan makanan yang salah, begitupun saat ditemukan kasus stunting. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan dan membantu dalam pemenuhan gizi anak-anak di lingkungannya. Oleh sebab itu, penanganan stunting butuh berkolaborasi bersama. Salah satu yang perlu diketahui pada orang tua ialah memberikan ASI eksklusif minimal hingga 6 bulan. Tidak ada yang lebih baik selain ASI semahal apapun susu bantu yang dibeli. Untuk penyebab stunting ini, karena ini juga terkait dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber terkait juga dengan germas, baik itu dengan pola makan kita, kebiasaan makan kita, kemudian juga perilaku kita dalam pemberantasan jentik nyamuk. Kita juga kenal istilah PSN, pemberantasan sarang nyamuk, kemudian pemisahan kesehatan secara berkala, persalinan di tempat pelayanan kesehatan, kemudian aktivitas fisik. Nah, itu adalah hal yang sangat penting sekali Bapak Ibu yang harus kita laksanakan apabila kita memang mau melakukan kegiatan germas menuju generasi emas Indonesia 2024. Untuk mencegah stunting ini, setelah anak lahir itu dalam 1 tahun itu dia harus mengenal yang namanya ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan, hanya ASI saja, karena ASI tidak ada tandingannya dengan susu formula manapun meskipun mahal harganya. Yang kedua adalah ketika lebih dari 6 bulan baru mereka diberikan makanan pendamping ASI sampai usia 1 tahun. Nah, menuju 2 tahun itu pola asuh makan yang harus diperhatikan, mana makanan-makanan bergizi yang harus dimakan oleh anak kita tuh harus diperhatikan. Dan harus diingat lagi, stunting tidak hanya tanggung jawab satu keluarga, tapi adalah tanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari yang terbawah sampai ke atas. Stunting merupakan permasalahan bersama yang mesti diselesaikan secara bersama-sama. Karena supaya pemerintah dalam menekan angka mencegah stunting ini tidak akan berjalan sukses jika masyarakat sebagai sasaran utama tidak mengetahui cara pencegahannya. Oleh sebab itu, peran perwakilan masyarakat yang hadir dalam sosialisasi Gerakan Masyarakat Sehat dengan tema Cegah Stunting menuju Generasi Indonesia Emas 2045 sangat diharapkan dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat lainnya. Ya, himbauan kita kepada masyarakat, masalah stunting ini kan masalah kita sebenarnya. Jadi bagaimana keluarga, bapak dan ibu sangat memperhatikan makanan yang bergizi terhadap keluarganya, terutama kalau istrinya hamil, kemudian pada anak-anak balitanya supaya diperhatikan makan bergizi, karena masa depan anak-anak itu ya tergantung 5 tahun pertama kehidupannya itu kalau dia cukup gizi dan sebagainya maka anaknya akan sehat dan pintar. Jadi kita mengimbau kepada keluarga untuk lebih memperhatikan gizi yang berimbang ya terhadap keluarganya. Pak, seandainya anak-anak ini tidak mau makan gimana? Bergizi ini? Iya, dicari penyebabnya tidak mau makan kenapa? Kalau sakit ya diobati. Kita cari makanan yang suka dia, yang kita buat, tapi memenuhi syarat gizi. Ya.
Sosialisasi gerakan masyarakat sehat dengan tema Cegah Stunting menuju Generasi Emas Indonesia 2045 yang digelar Poltekkes Kemenkes RI Padang ini bukan kali pertama dan terakhir dilaksanakan. Upaya menekan angka stunting yang juga merupakan program prioritas pemerintah ini terus berjalan ke depannya dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2024.